Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hantika Aulia MPD dari MI Tunas Cendekia Muslim. Saya akan mengajar bidang studi IPAS, materi cahaya dan sifat-sifatnya. Iya, tepuk empatnya 2 kali kanan, 2 kali kiri. Sekali lagi ya. Tepuk empat. Tepuk empat. Tepuk 5. Bisa ya? Ini sekarang sudah mau tes konsentrasinya lagi, udah semangat. Sekarang masih konsentrasi ya siang ini. Oke. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk 4. Tepuk 5. Masya Allah, luar biasa. Berarti anak-anak semuanya benar-benar sudah fokus untuk belajar hari ini. Baik, sebelum kita lanjut ke pembelajaran anak-anak, ya, kita literasi dulu, ya, kita literasi dulu dari teks yang sudah tampilkan ini. Nanti anak-anak akan tahu kita kira-kira mau belajar apa hari ini, ya. Kita baca terlebih dahulu. Lihat anak-anak di sini ada gambar salah satu tokoh. Mungkin anak-anak tidak asing dengan tokoh ini. Siapa? Nah, Thomas Alva Edison ini adalah seorang penemu terkenal dari Amerika Serikat yang lahir pada 11 Februari 1847. Dia dikenal sebagai tokoh yang sangat kreatif dan gigih. Salah satu penemuan terbesarnya adalah lampu pijar. Nah, salah satu penemuan terbesarnya lampu pijar yang membuat manusia dapat menikmati cahaya di malam hari tanpa menggunakan api. Namun, sebelum dia menemukan lampu pijar yang tahan lama, Thomas Alva Edison sudah melakukan percobaan beribuan kali. Dia tidak mudah menyerah meskipun sering gagal, sehingga pada akhirnya tahun 1879 ia berhasil membuat lampu pijar yang dapat menyala lebih lama dan aman untuk digunakan. Nah, penemuan Alva Edison ini membawa perubahan besar bagi kehidupan manusia karena ketekunan dan semangatnya yang pantang menyerah. Ia dijuluki sebagai sang raja penemu. Perlu anak ketahui bahwa Thomas Alva Edison ini dia tidak mengenyam pendidikan seperti kita, ya. Saat dia usia sekolah dasar, ya, itu dia tidak melanjutkan pendidikan karena menurut ibunya, ya, dia tidak mampu mengikuti pembelajaran yang ada di sekolah, ya. Tapi karena dia punya minat, ya, di penelitian tadi lebih besar, ya, dia di rumah tetap belajar. Apa yang dia lakukan? Melakukan penelitian percobaan untuk membuat lampu pijar, ya, membuat lampu pijar. Dari teks yang sudah buat di depan, yang sudah tampilkan di depan, kira-kira
dan sifat-sifatnya. Itu yang akan kita pelajari hari ini ya. Ada hal yang akan kita pelajari. Pertama, kita akan menganalisis sifat-sifat cahaya. Apa saja sifat-sifat cahaya tadi ya. Kemudian membuktikan sifat-sifat cahaya. Dalam pembelajaran kita ini, kita akan langsung melakukan percobaan ya. Melakukan percobaan dari sifat-sifat cahaya tadi. Insya Allah nanti di kegiatan pembelajaran ini Ustazah akan bagi dan Ustazah dari beberapa kelompok kita langsung melakukan percobaan. Nah,
setelah hujan kita lihat tuh kan Ustazah masih ada rintik-rintik. Nah, jadi tetesan hujan yang jatuh ke bumi itu sudah tidak bulat lagi bentuknya. Namanya dia kena angin ya, kena udara ya. Dia lama-lama bentuknya seperti prisma, tapi bukan prisma seperti yang ruang ya Ustazah, tapi seperti tetesan air. Nah, kemudian kena cahaya. Nah, sehingga dia terurailah menjadi warna seperti ini. Ya, selain dari peristiwa matahari, ya bisa juga kita lihat nanti misalnya dari kaset. Anak sudah pernah lihat kaset? CD. Nah, pernah lihat kan? Ketika diletakkan di bawah cahaya, ini kan ada cahaya matahari. Atau dalam seperti ini aja kaset itu dia akan keluar. Iya, karena permukaan kaset itu atau motif-motifnya itu seperti prisma juga ya kurang lebih. Ya, merambat lurus. Anak Ustazah pernah tidak ketika weekend nih, biasa weekend kita tidurnya lebih lama ya kan? Atau kalau ada subuh tidur lagi benar ya. Ketika weekend tidurnya lebih lama terus bangunnya ketika sudah kena matahari dari ventilasi udara, ada cahaya yang masuk ke arah kamar. Pernah lihat seperti itu? Pernah lihat? Nah, itu menunjukkan salah satu contoh cahaya itu merambat lurus. Atau anak Ustazah pernah berjalan-jalan ke kebun binatang atau ke taman yang pohonnya rindang sekali ya, tapi masih ada cahaya yang masuk satu-satu seperti ini dari celah-celah pohon. Nah, itu juga salah satu contoh cahaya itu dapat merambat lurus. Jadi yang pertama cahaya itu dapat merambat lurus.